إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تقوى إله العالمين فإنها حزب وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهي وتدعي. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya seorang petani melihat tanamannya, biji yang dituainya mulai memecah, daun mulai menghijau, batangnya mulai bercabang, cabangnya mulai bertangkai, tangkainya mulai berbuah, buahnya mulai ditanam oleh kita. Itulah bahagianya seorang petani. Apatah lagi bahagianya seorang yang beriman ketika dia mendapati bahwa bulan Ramadan 13 hari yang akan datang kita akan mendapati bulan Ramadan berjumpa dengan kita atau Ramadan yang berjumpa dengan kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan, syahrun mubarak." Ramadan akan datang sebagaimana dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Futtihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan dibelenggunya para pembesar atau panglima-panglima daripada syaitan. Kata Al-Qadhi Iyad ketika menjelaskan maksud daripada dibukanya pintu surga, maknanya Allah sudah mengkondisikan, Allah sudah mensuasanakan, Allah sudah membuat vibes daripada Ramadan menjadi suasana yang mudah untuk melakukan ketaatan. Kita dikelilingi dengan banyak ketaatan-ketaatan. Kanan, kiri, depan, belakang orang melakukan ketaatan. Sehingga kalau diri tak melakukan ketaatan yang sama, maka justru kita menjadi orang yang malu di tengah-tengah masyarakat. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kata Al-Qadhi Iyad, Allah Subhanahu wa taala membuat suasana Ramadan menjadi suasana yang susah untuk melakukan kemaksiatan. Kita kalau dahulu dapat melakukan maksiat bebas sana sini, di mana saja, tapi di bulan Ramadan Allah buat kita malu untuk bermaksiat di depan umum, apalagi ketika sendirian. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selera tidak ada kalau tidak ada rasa, dan rasa tidak ada kalau tidak ada ilmu. Dan ilmu yang menjadikan kita mengetahui fadilah keutamaan daripada Ramadan. Seseorang bagaimana mampu bisa berbahagia akan kedatangan bulan Ramadan kalau tidak tahu ilmunya. Bagaimana dia dapat menyambut bulan Ramadan kalau tidak tahu fadilahnya. Oleh karenanya dalamilah fikihnya, programnya, target-targetnya, keutamaannya, fadilahnya daripada bulan Ramadan. Yang mana di sana terdapat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Qur'an diturunkan di Makkah dan Madinah, maka dua kota tersebut menjadi dua kota suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling utama dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamun nabiyyin, menjadi sebaik-baik rasul, menjadi penutup daripada rasul lainnya. Inilah keutamaan Al-Qur'an. Kalau saja
yang menyampaikan Al-Quran, yang juga turun kepadanya Al-Quran, di tempat turun di mana Al-Quran, apalagi orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang mentadabburinya, orang yang mengkajinya, orang yang mengajarkannya, dan orang yang mempelajarinya. Tentu mereka semua akan mendapatkan keutamaan juga. Oleh karena itu, wahai jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa kita di bulan Sya'ban ini, maka buatlah kondisi kita sudah mempersiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baik persiapan. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah persiapan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari di dalam satu bab di kitabnya sahihnya. Yang kedua adalah persiapan fisik kita. Jangan sampai ketika Ramadan datang, kita justru sakit, tidak memaksimalkan amalan-amalan yang berada di dalamnya. Yang ketiga adalah persiapan harta. Para dahulu orang-orang di zaman salafus saleh, mereka 11 bulan di luar Ramadan mereka bekerja keras. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, mereka tutup toko-toko mereka. Mereka fokus untuk beribadah. Setiap hari mereka menginfakkan berjuta-juta uang mereka. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan butuh persiapan. Butuh persiapan. Tidak mungkin kita dapat melaluinya kecuali dengan persiapan. Layaknya orang sedang lari maraton. Tentu dia tidak latihan di hari H saja, tapi dia ada latihan 30 hari sebelumnya, 20 hari sebelumnya, 10 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, atau minimal 3 hari sebelumnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk dia starting point-nya, tiba-tiba dia lari maraton atau sprinter. Tidak mungkin. Justru kakinya akan kesemutan, kakinya akan bengkak, kakinya akan terluka kalau tidak latihan. Maka di sisa bulan Sya'ban ini perbanyaklah ketaatan. Apa yang bisa kita lakukan dari ketaatan? Perbanyaklah ketaatan. Di antaranya adalah kita sering-sering bersedekah. Kita juga sering membaca Al-Quran. Kita sering berbuat baik. Karena siapa yang menyambut bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan keutamaan. Juga dia akan mencium wanginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 13 hari ke depan kita akan menjumpai bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mendesain khusus, yang mana Allah mengajarkan kepada kita tentang rasanya lapar. Islam bukan agama yang mana mengajarkan apa itu lapar secara bahasa dan istilah. Islam bukan agama yang hanya mengajarkan teorinya saja, tapi Islam adalah agama praktek. Maka percuma apabila ada seorang yang melaksanakan atau mereka membuat seminar tentang apa itu lapar, bagaimana lapar, tapi orang penyelenggaranya, pembicaranya semuanya adalah orang-orang yang kenyang. Tapi Islam adalah agama yang mengajarkan untuk praktek. Kita hanya merasakan lapar mungkin nanti dari semenjak sahur saja sampai maghrib. Hanya sampai maghrib saja kita lapar. Tapi ada orang di luar sana, pagi lapar, siang lapar, malam lapar, besok lapar lagi. Itu adalah orang-orang yang kesusahan di luar sana. Islam mengajarkan kita untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi mereka. Oleh karena itu Islam adalah agamanya merasa. Islam adalah agamanya mendidik dengan amal, bukan hanya dengan teori belaka. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal-amalan saleh di bulan Ramadan sangatlah banyak. Maka maksimalkanlah apa yang Allah optimalkan untuk kita. Amalun saleh arzak, sebagaimana kata Imam Malik, ada orang yang dibukakan amalan melalui pintu sedekah, melalui pintu zakat, melalui pintu haji. Ada orang juga dimudahkan pintunya melalui pintu salat malam, melalui pintu baca Quran, melalui pintu berbakti pada orang tua. Maka maksimalkanlah amalan kita di bulan Ramadan. Ramadan maksimal, Ramadan optimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.